Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kehidupan, jalan dan kebenaran yang sejati. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Maka ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, hidup kita akan menjadi terang dan garam bagi siapapun di sekeliling kita. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka hidup kita ini dijagai untuk selalu berada dalam kehendak Tuhan. Yesus, kau termanis di hidupku. Yesus, kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Kau takkan pernah terganti. Kau ada di pikiranku. Di setiap langkah di dalam hidupku, kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku, kau segalanya bagiku. Yesus, kau termanis di hidupku. Yesus, kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Kau takkan pernah terganti. Kau ada di pikiranku. Kau ada di hatiku. Kau ada di setiap di dalam hidupku, kau di hembusan nafasku, tetap dalam hidupku, kau segalanya bagiku. Di hatiku, kau ada di setiap langkah di dalam hidupku, kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku, kau segalanya bagiku, kau segalanya bagiku. Yakobus 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku.
Mengalami Tuhan yang hidup adalah suatu anugerah yang besar bagi setiap manusia. Karena manusia yang berdosa tidak bisa menjalin hubungan dengan Tuhan penciptanya. Tetapi ketika kita ini menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan, maka kita memiliki akan hak istimewa untuk membangun komunikasi dengan Tuhan pencipta kita. Ada suatu hubungan ilahi antara manusia dengan Tuhan yang sah menurut hukum karena manusia yang berdosa tersebut sudah diselamatkan oleh pengampunan melalui darah anak domba. Dan orang yang sudah mendapatkan keselamatan akan mengalami proses perubahan dari manusia lama ke manusia baru, dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, dari sesuatu yang mematikan menjadi sesuatu yang menghidupkan, dari gelap menuju kepada terang. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Supaya kita beroleh terang dari pengenalan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan mengalami kehidupan ilahi yang lebih dalam, lebih luas, dan lebih nyata. Dia akan mulai meninggalkan akan semua kecenderungan jahatnya, lalu bertobat dan melakukan perbuatan baik. Bukan karena ingin mendapatkan keselamatan sehingga melakukan perbuatan baik, tetapi karena sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, maka dia terpanggil untuk melakukan pekerjaan baik. Dan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus di luar kekuatan manusia, sehingga mereka bisa melihat bahwa itu pekerjaan Tuhan, itu perbuatan Tuhan di dalam hidup orang-orang yang sudah ditebus. Orang-orang yang mengalami penebusan mengalami perubahan sikap dari gelap kepada terang, dari jahat kepada yang baik, dari yang mematikan kepada yang menghidupkan. Orang yang mengalami penebusan meninggalkan manusia lama dan dia hidup dalam manusia baru. Efesus 4 ayat yang ke-21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Yang pertama disebut dalam Efesus pasal yang keempat, manusia baru adalah tidak berdusta. Dia mulai berkata jujur. Ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mengalami penebusan, kalau dia marah, dia tidak berbuat dosa. Kalau dia marah, tidak sampai terlalu lama. Kalau dia marah, tidak akan memberi kesempatan kepada iblis. Maksudnya apa? Kemarahan orang yang ditebus pasti memiliki alasan yang tepat. Kemarahan oleh orang yang sudah ditebus pasti memiliki jalan keluar pengampunan. Sehingga ketika dia marah, maka yang pertama kali dilakukan adalah menahan mulutnya.
karena orang yang emosional bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang akan disesalinya. Seseorang yang ditebus kemudian marah, pasti dia akan segera mencari usaha untuk perdamaian. Dia akan mencari segala cara untuk menyelesaikan kemarahannya dengan baik, tidak merugikan, dan membangun orang lain. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Menarik sekali adalah seseorang yang tadinya mencuri, tidak mencuri lagi tapi mulai bekerja. Dan ketika dia bekerja, tidak dikatakan bahwa dia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya saja, tetapi Alkitab mengatakan dengan jelas, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Orang yang tadinya mencuri kemudian bertobat, dia berhenti mencuri, dia melakukan pekerjaan, dan dengan belas kasihan yang dikerjakan Tuhan di dalam hatinya, dia membagikan sesuatu yang dia miliki kepada orang yang berkekurangan. Efesus 4 ayat ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Salah satu ekspresi perubahan yang besar dalam hidup orang yang ditebus adalah tidak ada perkataan yang kotor keluar dari mulutnya. Bahkan bukan hanya itu, tetapi dia mulai memakai kata-kata yang baik yang membuat hubungannya dengan orang lain semakin baik. Orang-orang melihat ada perubahan besar dari perkataan kotor yang keluar menjadi perkataan-perkataan yang baik, yang manis, yang membangun. Maka orang takjub dan melihat bahwa ada Tuhan yang berkuasa untuk mengubahkan seseorang. Orang yang mengalami kelahiran baru akan mengalami pembaharuan dan perubahan kehidupan. Dimulai dari sikap hatinya, dimulai dari konsep pikirnya, dimulai dari cara dia berbicara, dimulai dari perubahan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Juga kecenderungan-kecenderungan dalam hatinya akan berubah menjadi kecenderungan untuk berbuat baik. Orang yang mengalami Tuhan pasti mengalami perubahan dalam cara dia berbicara. Efesus pasal yang kelima mulai ayat yang ketiga. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, dan yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ayat yang kelima. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Efesus 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Perhatikan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Sekali lagi saya katakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ayat yang ke-11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaiknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudaraku, perubahan yang besar yang dialami, yang terus-menerus dialami oleh orang yang mengalami Tuhan
adalah dia hidup dari kegelapan menuju terang. Dan dia terus menjaga hidupnya selalu di dalam terang. Dan orang yang hidup di dalam terang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.